Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Adelia Yovinda. Di video kali ini kita akan membahas peluang. Fokusnya yang pertama ruang sampel dan yang kedua titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian atau hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Yang kedua, titik sampel adalah setiap anggota pada ruang sampel. Nah, untuk lebih mudahnya, kita lihat percobaan ini. Misalkan ibu mempunyai dadu, lalu dadu ini ibu lempar. Maka, permukaan yang akan nampak kemungkinannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini disebut himpunan semua yang terjadi yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini disebut ruang sampel yang dinotasikan dengan S kapital. Maka dituliskan dengan S sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini disebut titik sampel. Ada juga yang disebut dengan himpunan bagian. Himpunan bagian ini adalah sampel khusus dari ruang sampel. Misalnya bilangan ganjil. Nah, bagian bilangan ganjil pada sampelnya ini adalah 1, 3, 5. Lalu bilangan prima P sama dengan 2, 3, 5. Ini diambil dari ruang sampelnya ya. Selanjutnya kita akan membahas ruang sampel kejadian tunggal. Nah, misalnya ibu mempunyai koin 1000. Koin ini dilemparkan, maka kemungkinan yang akan nampak yaitu angka atau gambar. Ruang sampelnya sama dengan A, G. Nah, titik sampelnya ini A dan G ya. Yang kedua, misalnya dadu yang ibu lemparkan. Ini seperti yang tadi, ruang sampelnya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka titik sampelnya ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jika sebelumnya kita hanya melemparkan satu buah benda atau melakukan percobaan pada satu benda, namun sekarang kita akan mencoba melihat kejadian majemuk, yaitu 2 benda. Percobaan pertama adalah pengetosan 2 buah koin. Misalkan, ibu mempunyai 2 koin. Nah, koin pertama ini ada 2 kemungkinan. Dia bisa gambar, bisa juga dengan angka saat dia dilemparkan. Begitupun dengan koin kedua. Maka saat koin pertama dilemparkan, dia bisa angka dan bisa gambar. Setelah itu, koin kedua dilemparkan. Saat koin pertama angka, koin kedua bisa angka, bisa gambar. Ya. Lalu, ketika koin pertama gambar, koin kedua bisa saja angka, bisa saja gambar. Nah, oleh karena itu, titik sampelnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, bentuk yang seperti ini dinamakan diagram pohon. Lalu, dalam mencari ruang sampel juga bisa menggunakan tabel kartesius. Misalnya, koin 2 diletakkan horizontal dan koin 1 ini vertikal. Ini koin 1 kemungkinannya ada 2, bisa angka, bisa gambar. Kita tulis ya. Lalu koin 2 pun bisa angka, bisa gambar. Kita tulis. Maka
di sini bisa ditulis di tabelnya angka-angka, angka gambar. Yang pertama ini dari koin 1, yang kedua dari koin 2 ya, gambar angka, lalu yang terakhir gambar-gambar. Oke, maka ruang sampelnya sama dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Terdapat 4 titik sampel, 1, 2, 3, 4. Yang kedua, pengundian 2 buah dadu. Misalkan Ibu mempunyai 2 buah dadu, yang pertama berwarna biru, yang satu lagi berwarna merah. Dadu ini Ibu lemparkan secara acak. Nah, kita akan mencoba mencari titik sampelnya menggunakan tabel. Oke, misalnya yang di sini ya, 2, 1 ini kita isi dengan 2,1. Lalu yang di tabel ini kita isi dengan 4,3. 4-nya dari dadu biru, 3-nya dari dadu merah. Lalu yang terakhir kita coba yang di sini, dadu birunya 6, dadu merahnya 6, maka 6,6. Nah, misalnya kita isi semuanya ya. Di sini 1,1 dan seterusnya, maka didapatkan S sama dengan 1,1, 1,2, 1,3 sampai 6,6. Maka titik sampelnya ini ada 36 sampel. Yang ketiga, kita akan mencoba pengundian koin dan dadu. Misalkan ada 1 buah koin dan 1 buah dadu yang dilemparkan. Oke, nah pada koin akan ada 2 kemungkinan. Yang pertama ada kemungkinan menjadi menjadi angka, ada juga kemungkinan jadi gambar. Saat koin ini menunjukkan angka, dadu ini dapat menunjukkan angka 1, 2, sampai 6. Begitupun saat koin menunjukkan gambar, dadu dapat menunjukkan 1 sampai 6. Maka titik sampelnya adalah A1, A2, A3 sampai A6 dan G1, G2, G3 sampai G6. Jika dihitung ada 12 titik sampel. Nah, dari ketiga percobaan di atas, kita bisa membuat suatu kesimpulan. Yang pertama ini 2 buah koin. Titik sampelnya 4. Karena satu koinnya ini kita tahu dia akan menunjukkan 2 titik sampel. Begitupun koin kedua, ini ada 2 titik sampel, kan saat yang dilempar pertama kali kan. Lalu yang kedua ini, 2 dan 2, maka titik sampelnya ini adalah perkalian dari 2 dikali 2, sama dengan 4. Nah, percobaan kedua adalah 2 buah dadu. Titik sampelnya 36. Ini karena dadu pertama itu titik sampelnya adalah 6. Dan dadu kedua titik sampelnya sendiri adalah 6. Maka 36 ini adalah perkalian dari 6 dikali 6. Lalu percobaan ketiga ada koin. Koin ini titik sampelnya 2, bisa angka bisa gambar. Sedangkan dadu ini ada 6. Maka titik sampelnya adalah perkalian dari 2 kali 6 sama dengan 12. Oke, jadi dapat disimpulkan dalam percobaan majemuk, jika percobaan pertama memiliki M titik sampel, percobaan kedua N titik sampel, dan kedua percobaan tersebut dilakukan secara bersamaan, maka banyak titik sampel pada percobaan tersebut adalah M dikali N. Oke, sekarang kita coba lihat contohnya. Seperangkat kartu break
dikocok. Kemudian diambil sebuah kartu secara acak. Tentukan titik sampel kejadian berikut. Yang pertama, A. Tentukan kartu king. Yang B. Terambil kartu bernomor kelipatan 3. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu kartu bridge. Kartu bridge itu gambarnya seperti ini ya. Kartu yang berisikan 52 kartu dengan 2 warna, hitam dan merah. Ada 4 gambar. Gambarnya itu ada skop, hati, wajik, dan keriting. Lalu angkanya ini ada mulai dari as, 2 sampai 10, J, king, queen, king, J, K, J, queen, king. Oke, yang pertama kita akan mencari terambil kartu king. Titik sampel terambil kartu king pada percobaan tersebut adalah ini ya. Yang pertama adalah king skop. Lalu king hati, king wajik, dan king keriting. Nah, yang kedua terambil kartu bernomor kelipatan 3. Kelipatan 3 itu adalah 3, 6, dan 9 ya. Maka titik sampel terambil kartu kelipatan 3 pada percobaan tersebut adalah 3 wajik, ini ya. Oke. 3 skop, 3 hati, 3 wajik, dan 3 keriting. Lalu yang 6-nya ada 6 skop, 6 hati, 6 wajik, 6 keriting, dan 9 skop, 9 hati, 9 wajik, dan 9 keriting. Maka itu hasilnya ya. Oke, selanjutnya contoh 2. Nena memiliki celana berwarna oranye, biru. Dia juga memiliki kaos hitam, merah, dan kuning. Nena ingin memasangkan celana dan kaosnya. Tentukan A. Ruang sampel, B. Banyak titik sampel. Untuk mempermudah, kita coba menggunakan tabel kartesius ya. Oke, ini adalah celana dan kaos yang dimiliki Nena. Celana diletakkan secara vertikal dan kaosnya horizontal di atas, maka hasilnya adalah seperti ini baju-bajunya ya setelah dipasang-pasangkan. Namun agar lebih mudah, kita ubah baju-bajunya ini menjadi tulisan atau angka gitu, dinotasikan. Misalnya baju kaos hitamnya jadi kaos hitam jadi K1, kaos merah jadi K2, kaos kuning jadi K3, lalu celana orange jadi C1, celana biru menjadi C2. Maka hasilnya adalah C1, K1, C1, K2, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa menjawab ruang sampel. Ruang sampel S sama dengan kurung kurawal, kurung C1K1, C2K2, C1K3, C2K1, C2K2, dan C2K3. Nah, dari sini kita bisa mengetahui berapa banyak titik sampel. Banyak titik sampel adalah 2 dikali 3, sama dengan 6. Oke, cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa saksikan video selanjutnya ya, yang part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.